Nah, saya selidiki sebagai ilmuwan politik, mantan kolega Anda sama-sama wartawan, itu saya menghubungi orang-orang itu. Begini, jawaban mereka itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY. Nah, ini ada persoalan di sini. Pertama, caranya itu menurut orang-orang yang bikin KLB itu, orang Demokrat, caranya adalah dibikin satu cara sehingga tidak terjadi kontroversi, lalu putranya Pak SBY jadi ketua partai. Ini kan tidak istimewa, anak ketua partai, pendiri partai kalau mau disebut begitu, meskipun itu soal lagi, sebab banyak orang Demokrat mengatakan Pak SBY itu tidak pendiri partai. Partai sudah berdiri baru dia datang. Begitu ya. Yaitu biarkanlah mereka debat. Tapi yang menarik, mereka juga bilang berkali-kali Pak SBY mengeritik, menyerang orang-orang yang nepotisme. Mengangkat anaknya menjadi ketua partai menggantikan dirinya. Jadi kata orang itu, kita tidak pernah menduga Pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu kan masih muda usianya. Tentara, pangkatnya mayor. Ketika partai-partai lain yang sudah sukses atau tidak begitu sukses, semua itu kan jenderal. Jadi itu juga faktor yang diperhitungkan orang ini. Mengapa mereka kesal kok dipaksakan AHY menjadi ketua. Jadi begini Pak, kalau dibilang Pak SBY mengkudeta, itu sama sekali tidak masuk akal. Pak SBY adalah pendiri Partai Demokrat, penggagas dan pendiri. Dan mengawali berdirinya partai ini dengan luar biasa. Tidak ada Demokrat Pak, kalau tidak ada SBY. Dan itu semua mengetahuinya, seluruh kader. Bukan saya karena anak ya, tetapi karena memang mereka tahu. Bayangkan Pak, partai berdiri 2001, 2004 kita punya presiden. Kemudian cepat sekali, tren lainnya naik. 2009 Pak, kita 21% menjuarai pemilu. Dan kemudian presiden 2 periode. Jadi diawali, dibesarkan, dan pada tahun 2013 itu diselamatkan ketika Pak SBY akhirnya dengan berat hati sebetulnya, ya sudah kalau memang para kader minta saya menyelamatkan partai yang ketika itu baru krisis kan, ada krisis kepemimpinan di Partai Demokrat 2012, akhirnya dengan karena situasinya akhirnya Bapak mengatakan oke, saya menerimalah sebagai ketua umum. Tetapi ada ketua hariannya, karena bagaimanapun saya akan mengutamakan tugas sebagai presiden untuk semua begitu. Jadi ada fase juga Bapak turun gunung lagi menyelamatkan. Nah begitu sudah pensiun dari presiden 2014, 2015 diminta lagi oleh kader, Pak ini belum siap Demokrat ini kalau ditinggalkan oleh SBY. Nanti akan terjadi lagi struggle for power, faksi-faksi pecah dan lain sebagainya, hancur kita. Apalagi dari 21% sudah drop ke 10%, berapa lagi nanti kita akan sisa? Nah itulah sebetulnya, ya sudah kalau begitu. Sampai dengan situasi sakit dan berpulangnya almarhumah Ibu Ani. Nah itu juga akhirnya sudah, ini benar-benar terakhir saya nggak mau lagi. Saya akan fade away, akan mundur dari day to day politics. Nanti harus ada regenerasi, harus ada upaya untuk melanjutkan kepemimpinan ini melalui mekanisme kongres. Ya itulah terjadi tahun 2020 kemarin. Jadi tidak ada yang pernah mengkudeta siapapun. Dan waduh, luar biasa kalau ada komentar seperti itu. Apalagi dari seseorang yang tidak mengerti Partai Demokrat. Guru Besar Ilmu Politik Salim Said dalam serial talk show Karni Ilyas Club yang diunggah di YouTube beberapa waktu lalu menyebutkan hal mengejutkan tentang Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, kudeta pertama kali di partai berlambang Mercy dilakukan oleh yang kini duduk sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat tersebut. Salim Said mengatakan, tuduhannya itu berdasarkan pengakuan dari pelaksana KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Akademisi yang juga pengamat politik Salim Said memiliki pendapat berbeda dianding para koleganya terkait Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia menilai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sosok yang terlebih dahulu melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat.
Salim Said menceritakan hal itu saat diwawancarai Karni Ilyas dalam video yang diunggah di akun YouTube Karni Ilyas Club Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021. Salim memerinci bahwa dia menggali informasi dari sejumlah sumber terkait kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat dengan terselenggaranya KLB di Sibolangit. Seperti diketahui, KLB itu menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung SBY. Menurutnya, berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari orang-orang di balik KLB tersebut, ada ketidakpuasan atas terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Partai Demokrat pada 2020. Dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan KLB Deli Serdang itu menilai SBY yang lebih dahulu melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat dengan menjadikan anaknya sebagai ketua partai. Saya menghubungi orang-orang itu. Jawaban mereka itu yang melakukan kudeta pertama itu adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua partai, ujarnya dalam wawancara tersebut. Salim menjelaskan bahwa orang-orang itu menilai SBY telah membuat satu cara sehingga Agus Harimurti Yudhoyono dapat terpilih menjadi pimpinan Partai Demokrat tanpa kontroversi. Padahal SBY selama ini seringkali mengkritisi praktik nepotisme di tubuh partai. Yang menarik, mereka juga bilang berkali-kali Pak SBY menyerang orang-orang yang nepotisme, tetapi mengangkat anaknya menjadi ketua partai menggantikan diri menjadi ketua partai. Orang-orang itu mengatakan kita tidak pernah menduga Pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu, ujarnya. Salim mengaku pernah berinteraksi dengan Agus Harimurti Yudhoyono semasa mengenyam pendidikan militer di Magelang. Dia mengakui Agus Harimurti Yudhoyono sebagai anak muda yang pintar dan baik. Namun, jelas dia orang-orang di balik KLB menilai pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua Partai Demokrat sebagai langkah yang dipaksakan. Persoalannya karena ada orang-orang partai, senior-senior yang bekerja untuk ikut mensukseskan lahirnya Demokrat dan untuk memenangkan Pak SBY, ujarnya. Namun, hal ini dibantah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Ermol, Agus Harimurti Yudhoyono menilai apa yang diucapkan Salim Said tidak lebih dari sekadar dagelan. Pertama, Pak Salim Said itu bukan orang Demokrat, tidak tahu sejarah Demokrat, jadi sangat tidak mendasar dan menurut saya hanya dagelan, ujar AHY dilansir dari talk show yang sama dan dipandu wartawan senior Karni Ilyas, Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Beliau, Salim kan senior, punya kelas lebih tinggi dibandingkan mengomentari hal yang tidak benar, imbuhnya. Bagi AHY tidak mungkin SBY sebagai pendiri Partai Demokrat kemudian melakukan kudeta pada partai yang didirikannya. Kalau dibilang Pak SBY mengkudeta itu tidak masuk akal. Pak SBY adalah penggagas dan pendiri Partai Demokrat dan mengawali berdirinya partai ini dengan luar biasa. Tidak ada Demokrat kalau tidak ada SBY.